Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua ya. Saya diminta oleh Departemen Keilmuan, Hima Digital Public Relation, supaya bisa memberikan semacam kuliah tambahan untuk program Prepare ini. Nah, kebetulan saya diminta untuk bisa mereview kembali materi teori komunikasi selama 7 pertemuan ini. Baik, pertanyaan pertama yang biasanya sering muncul ketika mahasiswa mengikuti mata kuliah teori komunikasi adalah apa itu teori, kemudian apa itu teori komunikasi, kemudian untuk apa sih kita belajar teori komunikasi, ya. Nah, dalam pertemuan singkat ini saya coba review kembali apa itu teori komunikasi. Saya memberi judul untuk mata kuliah teori komunikasi ini memahami konstruksi ilmu dan realitas. Kenapa saya memberikan judul seperti itu? Bisa kita simak dalam penjelasan selanjutnya. Beberapa hal yang harus diluruskan dulu ya berkaitan dengan teori komunikasi ini, dan ini biasanya saya temukan pada saat saya menjadi pembimbing untuk skripsi ya, baik mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi maupun mahasiswa dari Prodi Digital Public Relation. Biasanya kalau di skripsi itu, terutama di bab 2 ya, ada satu pembahasan yang disebut dengan tinjauan teoritis. Nah, dalam bagian ini, biasanya mahasiswa kerap kali mengalami kebingungan gitu ya. Kenapa saya bilang mengalami kebingungan? Karena di bagian ini, kata-kata teori sering muncul gitu ya. Padahal yang dituliskan atau yang dibahas pada bagian tinjauan teoritis itu tidak sepenuhnya adalah teori. Ada yang hanya sekedar definisi, atau mungkin hanya sekedar penjelasan atas konsep gitu ya. Bisa juga hanya model gitu. Nah, kita coba luruskan bahwa tidak semua hal bisa disebut dengan teori ya. Contoh saja, kita mengenal istilah definisi. Apa itu definisi? Definisi itu biasanya berisikan semacam penjelasan, ya, atau semacam rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Sebagai contoh saja, kita sering diminta oleh dosen untuk memberikan definisi tentang komunikasi. Nah, di sini saya memberikan contoh salah satu definisi komunikasi yang disampaikan oleh West dan Turner. Menurut West dan Turner, komunikasi didefinisikan sebagai proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan atau menafsirkan makna dalam lingkungan mereka. Nah, ini adalah sebuah definisi. Apakah ini sebuah teori? Bukan. Ya, ini bukan teori, ini definisi. Nah, ini sudah benar-benar bisa memberikan penjelasan singkat ya, bahwa ada perbedaan antara teori dengan definisi. Nah, kalau saya sering bilang ke mahasiswa bahwa pada sebuah teori pasti ada definisinya, ya. Tetapi ingat, definisi bukan teori, tetapi dalam teori biasanya didefinisikan. Nah, ini penjelasan singkat tadi ya, kunci-kunci. Biasanya kalau kita memahami definisi itu, memang perlu sih kita bisa menghafal gitu ya, bisa mengingat seluruh kata pada definisi tersebut. Tapi kalau saya sih menyarankan daripada menghafal kata per kata definisi, lebih baik cari saja kata-kata kuncinya gitu. Nah, kalau dilihat dari definisi komunikasi yang disampaikan oleh West dan Turner, kita bisa melihat bahwa ada 5 kata kunci ya di sana. Pertama ada proses, ada sosial, ada lingkungan, ada makna, dan ada simbol. Nah, ini jauh lebih penting daripada hanya sekedar mengingat atau menghafal definisi.
ini bicara tentang pengertian komunikasi ya yang lain. Jadi disebutkan bahwa komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ada juga kalau tadi definisi ada yang disebut dengan konsep, gitu ya. Yang disebut dengan konsep menurut KBBI adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Nah, atau ada juga yang mendefinisikan apa yang disebut dengan konsep. Jadi konsep itu adalah gambaran umum yang bersifat abstrak dari situasi, objek atau peristiwa, dan suatu akal pikiran, suatu ide atau gambaran mental. Nah ini konsep ya. Dan banyak sekali konsep-konsep yang kita temui, ya, terutama dalam literatur atau dalam referensi. Nah kembali ke skripsi, biasanya di bab 2 lebih banyak konsep gitu ya dibandingkan dengan teori. Bahkan kalau menurut saya sih sebaiknya dalam teori dalam skripsi itu teorinya jangan terlalu banyak gitu ya. Nah ini contoh konsep ya. Misalnya konsep tentang komunikasi efektif. Apa sih komunikasi efektif? Nah di situ dijelaskan bahwa komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan yang baik antara pemberi pesan dengan penerima pesan. Oke, setelah kita membahas tentang ada definisi, ada konsep, ada juga yang disebut dengan model. Ada dua pengertian tentang model. Yang pertama dari KBBI, bahwa model itu adalah pola, ya, apakah contoh, acuan, ragam, dan sebagainya dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Ini pengertian model secara luas ya. Nah, kalau yang lebih spesifik lagi, yang disebut dengan model adalah representasi. Representasi itu apa sih? Representasi itu adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lainnya. Nah, model adalah representasi dari suatu objek, dari suatu benda, atau dari suatu ide atau gagasan dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Termasuk juga kita mengenal banyak model dalam ilmu komunikasi maupun model dalam public relation. Untuk model komunikasi, apa itu model komunikasi? Nah, itu dijelaskan sebagai representasi sederhana dari hubungan-hubungan kompleks atau rumit di antara elemen-elemen dalam proses komunikasi yang memudahkan kita untuk memahami proses yang rumit. Ini dari West dan Turner. Jadi sekali lagi model itu adalah representasi sederhana atau sesuatu yang mewakili sesuatu yang lainnya. Kita lanjutkan ya. Nah ini pernah dibahas di pertemuan ketiga atau pertemuan keempat ya tentang model komunikasi. Kita bisa memahami banyak fenomena komunikasi atau juga nanti fenomena dalam public relation dengan mengenali beberapa model gitu ya. Nah, khusus untuk model komunikasi terdapat 3 model besar. Pertama model linear, model interaksional, dan model transaksional. Apa yang disebut dengan model linear? Model linear melihat komunikasi sebagai aksi atau sebagai tindakan. Nah, yang membedakan dengan model-model yang lain, model linear itu sebagai model pertama yang dibangun, melihat komunikasi itu sebagai satu arah gitu ya. Kenapa satu arah? Karena memiliki asumsi bahwa pesan disampaikan atau dikirimkan oleh sumber melalui penerima ya, menggunakan saluran tertentu. Jadi proses komunikasi dilihat sebagai proses satu arah. Berbeda dengan model interaksional. Kalau model interaksional melihat komunikasi sebagai interaksi. Kalau tadi tindakan yang sifatnya satu arah, kalau dalam interaksi itu berarti ada pertukaran makna ya di antara minimal 2 orang atau 2 pihak. Nah, di sini sudah dikenal istilah umpan balik. Jadi umpan balik itu adalah tanggapan yang diberikan oleh penerima pesan. Yang ketiga, dikenal juga model transaksional. Ya.
Dalam model transaksional, komunikasi dipandang sebagai transaksi, ya. Nah, dalam transaksi bahwa komunikasi adalah sebagai pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah episode komunikasi. Maka kalau kita merujuk kembali ke definisi komunikasi yang disampaikan oleh West dan Turner, di sana ada satu kata kunci yang disebut dengan proses. Nah, dalam sebuah proses, terkadang kita sudah tidak tahu lagi mana awal dan mana akhir. Nah, ini adalah model ketiga, yaitu model transaksional. Model-model komunikasi yang bisa teman-teman mahasiswa temukan nanti di berbagai literatur, bisa dikelompokkan ke dalam 3 model ini. Model linear, yang melihatnya sebagai aksi, kemudian model interaksional, model pertukaran makna, kemudian model transaksional, model pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, ini contoh dari model komunikasi linear yang paling populer, yaitu model komunikasi dari Harold D. Laswell. Ya. Model Laswell itu kan seperti kita ketahui dirumuskan dalam sebuah kalimat, who says what, in which channel, to whom, with what effect. Gitu ya. Di sini kita lihat tidak ada feedback kan. Jadi pesan yang dirumuskan disampaikan oleh komunikator, ya pesan itu kemudian melalui medium diterima oleh si komunikan dan efeknya apa. Ini model komunikasi linear. Kemudian ini contoh model komunikasi interaksional yang melihat komunikasi itu sebagai sebuah aksi, ya, sebagai sebuah tindakan. Nah, di sini sudah ada umpan balik, ya. Ini salah satu model dari Wilbur Scrum. Nah, yang ketiga ini adalah contoh model komunikasi transaksional. Bagaimana komunikasi dilihat sebagai sebuah episode, ya. Sebagai sebuah episode terkadang ini berlangsung secara terus-menerus. Dan kalau kita lihat dalam model ini, istilahnya bukan lagi komunikator atau komunikan, tetapi sebagai person, atau kadang-kadang disebut juga sebagai peserta. Jadi model komunikasi yang dibuat oleh Barlan ini adalah salah satu contoh model komunikasi transaksional yang memotret peristiwa komunikasi bukan lagi peristiwa satu arah, atau tidak hanya sekedar dilihatnya ada feedback gitu ya, tapi adalah sebuah pertukaran pesan yang berlangsung secara terus-menerus. Setelah model, nah baru kita bahas tentang teori. Apa sih teori? Ada banyak definisi atau penjelasan tentang teori. Salah satunya saya kutip dari bukunya Pak Jalaluddin Rahmat dari Kerlinger ini ya. Kerlinger menjelaskan bahwa teori adalah himpunan konstruk atau konsep dan ada definisi serta proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi atau hubungan di antara variabel-variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Walaupun saya memberikan catatan bahwa pengertian atau definisi tentang teori ini memang lebih arahnya ke perspektif objektif gitu ya. Kenapa saya jelaskan ini sebagai penjelasan teori dari perspektif objektif atau kuantitatif? Karena di sini ada beberapa kata kunci seperti misalnya menjelaskan dan meramalkan gejala gitu ya. Sementara kalau dalam perspektif subjektif seperti kita ketahui, teori itu bukan untuk menjelaskan, untuk memprediksi atau meramalkan ya, tetapi untuk bisa memahami sebuah fenomena. Banyak fungsi teori yang dijelaskan, tapi saya mengambil 2 saja, bahwa teori itu berfungsi sebagai alat untuk mencapai satuan pengetahuan yang sistematis. Jadi di sini teori diperlukan untuk memperjelas pengetahuan sebagai dasar organisasi pemikiran. Sedangkan yang kedua, teori membimbing penelitian. Jadi dari sebuah teori dapat dijabarkan hipotesis baru, atau dugaan baru, atau dugaan-dugaan gitu ya. Apabila ada teori yang
berlainan, penelitian dapat menguji mana di antara teori yang benar. Saya juga ingin menekankan bahwa salah satu ciri dari ilmu adalah adanya teori. Karena teori itulah yang kemudian akan memberikan semacam warna tersendiri dari sebuah ilmu. Nah, dalam pembahasan tentang teori komunikasi juga kita membahas tentang tradisi, ya. Jadi setiap akademisi atau ilmuwan atau cendekiawan dari setiap bidang keilmuan itu memiliki tradisi dalam bentuk pemikiran yang bisa jadi berbeda atau berlawanan satu dengan yang lainnya. Nah, membahas tentang teori komunikasi, dikenal adanya 7 tradisi, ya, yang bisa jadi beririsan satu dengan yang lainnya atau bisa juga bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Robert Craig membagi dunia teori komunikasi menjadi 7 tradisi. Ada tradisi semiotik, ada tradisi fenomenologis, ada tradisi sibernetika atau cybernetik, ada tradisi sosiopsikologis, ada tradisi sosial budaya, ada tradisi kritis, dan terakhir adalah tradisi retoris. Nah, coba kita bahas satu persatu, ya, tradisi-tradisi tersebut gitu ya. Nah, mungkin itu bisa diperdalam lagi dengan membaca beberapa literatur atau referensi yang telah saya share gitu ya. Salah satunya bisa diperdalam lagi kalau misalnya teman-teman mahasiswa membaca buku berjudul Communication, A First Look at Communication Theory. Nah, di buku itu kita bisa perdalam lagi ketujuh tradisi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, setelah tradisi, ada juga hal penting yang menurut saya itu menjadi tonggak dalam pemahaman kita pada suatu fenomena gitu ya, atau pada sebuah realitas, yaitu tentang paradigma atau perspektif. Paradigma atau perspektif itu semacam cara pandang kita dalam memahami atau melihat realitas. Setiap orang memiliki paradigma dan perspektif yang berbeda-beda, tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Nah, cara kita melihat realitas sekali lagi tergantung dari posisi kita melihat realitas tadi. Ada yang melihat realitas sebagai hal yang bersifat kausalitas, sebab dan akibat. Ada juga cara pandang orang melihat realitas itu dari pemaknaannya, bukan dari sebab dan akibat. Tetapi ada juga yang melihat realitas adalah upaya untuk membongkar ideologi tertentu gitu ya, atau untuk membongkar adanya ketidakseimbangan posisi pada realitas tersebut. Nah, kalau bicara tentang paradigma atau perspektif utama dalam penelitian sosial, sedikitnya ada 3, kalau saya sih 4 di sini ya. Bagaimana paradigma penting dalam penelitian sosial. Pertama adalah paradigma atau pendekatan positivistik. Yang kedua adalah perspektif atau paradigma post-positivistik. Yang ketiga paradigma interpretatif atau juga sering disebut dengan paradigma atau perspektif konstruktivisme. Dan yang terakhir adalah paradigma atau perspektif kritis. Ini sudah tadi ya dibahas. Jadi perspektif atau paradigma itu cara pandang kita dalam memahami kompleksitas dunia nyata atau realitas. Nah, perspektif positivisme memandang penelitian ilmu sosial secara fundamental, ya, sama dengan penelitian ilmu alam. Artinya realitas manusia itu sama persis dengan realitas alam gitu ya. Misalnya manusia itu sama, tidak ada bedanya dengan memahami ikan, memahami tumbuh-tumbuhan gitu ya, atau memahami objek-objek langit gitu ya, seperti matahari atau bulan. Yang kedua, mengasumsikan realitas sosial terdiri atas fakta-fakta objektif yang diukur secara tepat oleh para peneliti yang bebas nilai dengan menggunakan metode statistik untuk menguji teori-teori kausalitas. Nah, makanya
Kalau teman-teman mahasiswa melihat realitas sosial itu harus sesuatu yang terukur, berarti dari sisi perspektifnya sebetulnya menganut perspektif positivisme. Yang ketiga, dalam perspektif positivisme atau perspektif positivistik, memiliki prinsip replikasi, yaitu penelitian dapat diulang dengan hasil yang sama. Jadi artinya, dengan menggunakan teori yang sama, metode yang sama, cara-cara yang sama, penelitian dilakukan oleh A di sebuah kota, gitu ya. Misalnya saya meneliti di Bandung, kemudian teman saya meneliti misalnya di Kuala Lumpur dengan teori, dengan operasionalisasi variabel, dengan menggunakan metode statistik yang sama, walaupun populasi sampelnya berbeda, yang satu di Bandung, yang satu di Malaysia, hasilnya harus sama. Gitu ya. Itu prinsip dasar dari perspektif positivisme dengan prinsip replikasi. Ini sekilas saja ya tentang perspektif atau paradigma positivisme yang pertama sekali dibangun oleh filsuf Prancis Auguste Comte di abad ke-19. Jadi prinsip dasar dari positivisme berusaha untuk memahami dunia dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan metafisik atau yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara saintifik. Yang kedua, perspektif post-positivis. Nah, kalau post-positivis itu percaya bahwa pengetahuan manusia tidak didasarkan pada penilaian a priori dari individu yang objektif. Ya, kalau perspektif positivis kan penilaiannya a priori. Artinya a priori itu tidak boleh punya asumsi, gitu ya. Tidak boleh berdasarkan sesuatu yang misalnya bebas nilai gitu. Nah, post-positivis bukanlah bentuk relativisme karena pada umumnya mempertahankan gagasan tentang kebenaran objektif. Nah, ini yang penting asumsi dasar post-positivis. Pertama, bahwa fakta itu tidak bebas nilai. Ini kan berbeda dengan positivis ya, melainkan bermuatan teori. Kemudian ada yang disebut dengan validitas teori. Tidak satupun teori yang dapat sepenuhnya dijelaskan dengan bukti-bukti empirik. Bukti-bukti empirik memiliki kemungkinan untuk menunjukkan fakta anomali atau sesuatu yang janggal gitu ya, yang aneh gitu ya. Fakta tidak bebas, melainkan penuh dengan nilai. Tidak bebas nilai maksudnya. Interaksi antara subjek dan objek penelitian, hasil penelitian bukanlah reportase objektif, melainkan hasil interaksi manusia. Dan seterusnya. Nah, para teoretisi post-positivis dipandu oleh tujuan-tujuan yang bertaut satu dengan yang lain atau interrelated dengan lainnya, yaitu pertama adanya penjelasan atau eksplanasi. Yang kedua adanya prediksi ya, atau semacam ramalan. Yang ketiganya masih mengenal kendali atau kontrol. Ini berbeda nanti dengan perspektif interpretatif atau konstruktivisme, apalagi dengan kritis ya. Yang ketiga, pendekatan atau perspektif interpretatif yang memandang kehidupan sosial manusia secara kualitatif berbeda dengan objek penelitian lain, meyakini perlunya membuat penelitian yang berdasarkan pada keunikan manusia sehingga dapat memotret kehidupan sosial manusia. Nah, pendekatan interpretatif juga mengadopsi cara pandang kalangan konstruksionis dalam melihat realitas sosial. Artinya di sini bahwa manusia dilihat tidak seperti halnya realitas ilmu alam gitu ya. Manusia adalah subjek yang unik gitu ya. Jadi menempatkan manusia itu sebagai subjek, bukan lagi sebagai objek yang pasif gitu ya. Di mana subjek tadi secara aktif bisa menciptakan dan menafsirkan makna-makna. Perspektif interpretatif secara sosial melihat bahwa manusia itu mengonstruksi dunia di sekitarnya atau realitas melalui apa? Melalui interaksi komunikatif. Maka dengan kata lain tadi sudah disampaikan,
makna diciptakan secara antar subjektif. Artinya individu-individu membawa pemahaman mereka ke dalam interaksi. Kemudian pemahaman itu berkembang melalui perilaku komunikatif. Nah, beberapa cara pandang kaum konstruktivis ya dalam perspektif interpretatif ini, bahwa manusia berinteraksi sosial dan merespon lebih banyak berdasarkan pada apa yang diyakini sebagai sesuatu yang nyata dibandingkan tentang realitas objektif. Kemudian manusia secara aktif dan kontinu menciptakan berbagai gagasan, relasi, simbol, dan peran yang dianggap memiliki makna atau penting. Nah, pendekatan interpretatif cenderung skeptis terhadap upaya pengukuran secara kuantitatif. Jadi sebetulnya dalam perspektif interpretatif, pengukuran secara kuantitatif dengan metode statistik itu dipertanyakan. Gitu. Kenapa? Karena realitas sosial itu sesuatu yang tidak bisa dikuantifikasi. Sebaliknya, realitas sosial adalah sesuatu yang cair gitu ya. Yang lebih tepat didekati dengan data-data secara kualitatif lewat wawancara, lewat observasi, lewat pengumpulan dokumen-dokumen gitu. Kemudian lebih mengutamakan penjelasan ideografik dengan penalaran induktif. Nah, seperti kita ketahui, kalau dalam perspektif positivistik atau bukan dan post-positivistik, kecenderungannya penalarannya adalah penalaran deduktif gitu ya, bergerak dari sesuatu yang umum ke khusus. Sedangkan dalam cara pandang konstruktivis itu bersifat induktif dari khusus ke khusus gitu ya. Kenapa? Karena penekanannya itu pada pemahaman empatik terhadap subjek yang diteliti, atau dalam bahasa Jermannya disebut Verstehen. Jadi apa yang membedakan positivistik dengan interpretatif adalah kalau dalam positivistik itu ingin mendapatkan penjelasan atas realitas, maka dalam paradigma interpretatif lebih menekankan kepada upaya untuk memahami subjek yang kita teliti. Nah, terakhir pendekatan kritis ini pendekatan yang atau perspektif yang paling berbeda ya di antara perspektif-perspektif yang lain. Pendekatannya menempatkan pengetahuan dalam aksi atau tindakan dan keyakinan serta meyakini penelitian tidak bebas nilai. Kemudian perspektif kritis itu melihat penelitian adalah upaya untuk menciptakan atau penciptaan pengetahuan, dan manusia secara rutin menggunakan pengetahuannya untuk meningkatkan tujuan politik yang mengutamakan moral. Memandang manusia kerap menjadi subjek pesan-pesan yang dimanipulasi atau gagasan-gagasan yang keliru. Pendekatan ini memiliki kecenderungan sebagai aktivis menggunakan pendekatan aksi atau action research. Nah, kita kembali ke tradisi teori komunikasi tadi yang sudah disinggung sedikit ya. Ada 7. Jadi kalau secara umum peta tradisi teori komunikasi itu ada yang cybernetik, semiotik, fenomenologis, kritis, kemudian sosial budaya atau social cultural, kemudian ada juga yang retoris, dan ada yang socio-psychological atau sosial psikologis gitu ya. Nah, semakin ke kiri ya, itu lebih masuk ke wilayah tradisi objektif yang menggunakan cara pandang kuantitatif, menggunakan pengukuran statistik misalkan, sedangkan semakin ke kanan itu masuk ke wilayah interpretatif yang lebih menggali data-data kualitatif, baik melalui wawancara atau melalui observasi gitu ya, atau pada prinsipnya kalau objektif teritori atau wilayah objektif itu untuk mendapatkan penjelasan atas realitas, sedangkan wilayah interpretatif lebih upaya untuk memahami realitas. Nah, ini tradisi semiotika ya, atau semiotik itu berangkat dari semiotika sendiri ya, sebagai ilmu yang mempelajari tentang tanda. Tanda itu sendiri diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat mewakili sesuatu yang lain. Contohlah, misalnya ada asap
pasti ada api gitu ya. Kemudian kalau suhu tubuh kita tinggi gitu ya, demam, berarti itu sebagai tanda adanya infeksi gitu, atau peradangan. Atau ada beberapa tanda lain yang bisa dilihat di alam, misalnya kalau burung itu terbang ke selatan menandakan bahwa datangnya musim dingin di wilayah utara. Atau misalnya kalau ada orang yang menggunakan tongkat putih gitu ya, oh berarti orang tersebut adalah tunanetra. Dan banyak hal lagi yang bisa kita pelajari tentang tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Nah, bicara tentang tradisi semiotika sebagai tradisi pertama, tradisi semiotika atau studi tentang tanda dan fungsi tanda adalah tradisi pemikiran yang penting dalam teori komunikasi. Konsep dasar pertama yang mempersatukan tradisi ini adalah tanda. Kemudian konsep dasar keduanya adalah simbol, yang biasanya menunjukkan tanda kompleks dengan banyak arti, termasuk yang sangat pribadi. Jadi kalau tanda lebih simpel, lebih sederhana, maka simbol itu jauh lebih kompleks gitu. Tradisi semiotik mencakup sejumlah teori tentang penggunaan, waduh ini ada yang jual tahu ya. Oke, kita lanjutkan. Sejumlah teori tentang penggunaan tanda dan simbol untuk merepresentasikan objek, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar dirinya. Ada juga tradisi fenomenologis. Ya, dalam tradisi fenomenologis, komunikasi dipandang sebagai pengalaman diri sendiri dan orang lain melalui dialog. Nah, ini jadi ciri dari tradisi fenomenologis. Kemudian, tradisi fenomenologi sangat menekankan pada persepsi orang dan interpretasi mereka tentang pengalaman mereka sendiri. Kita mungkin tahu ya bahwa fenomenologi itu bisa dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, fenomenologi sebagai teori, yang kedua, fenomenologi sebagai sebuah metodologi atau metode gitu ya. Nah, ciri khas dari fenomenologi adalah upaya untuk memahami gitu ya. Jadi itu ciri-ciri khasnya. Bagi para fenomenolog, cerita individu lebih penting dan lebih berwibawa gitu ya daripada hipotesis penelitian atau aksioma komunikasi. Kemudian fenomenologi melihat lebih banyak pada individu sebagai komponen kunci dalam proses komunikasi. Fenomenologi adalah cara manusia memahami dunia melalui pengalaman langsung. Sebagian besar tradisi fenomenologis berkaitan dengan bagaimana interpretasi atau pemaknaan terhadap fenomena yang terjadi. Bila dalam tradisi semiotik, interpretasi atau penafsiran dianggap terpisah dari kenyataan, tetapi dalam fenomenologi, interpretasi atau penafsiran itu secara harafiah membentuk apa yang nyata bagi orang tersebut. Kemudian para teoretisi dari tradisi fenomenologi berusaha menjawab dua pertanyaan. Mengapa begitu sulit untuk membangun dan mempertahankan hubungan manusia yang otentik? Kemudian bagaimana masalah ini dapat diatasi? Yang ketiga, yang berikutnya adalah tradisi sibernetika. Dalam tradisi sibernetika, komunikasi dipandang sebagai sistem pemrosesan informasi. Jadi ini ciri dari tradisi sibernetika. Jadi kalau ada teori-teori yang titik tekannya pada sistem pemrosesan informasi, maka teori komunikasi tersebut atau teori public relation tersebut memiliki tradisi sibernetika. Ini latar belakang saya lewat saja ya. Nah, dalam tradisi sibernetika, konsep umpan balik menganggap komunikasi sebagai tautan yang menghubungkan bagian-bagian terpisah dari sistem apapun, seperti sistem komputer, sistem keluarga, sistem media, atau sistem dukungan sosial. Yang keempat, tradisi sosiopsikologis. Nah, dalam tradisi ini, komunikasi dipandang sebagai interaksi dan pengaruh interpersonal atau pengaruh antar pribadi. Bagaimana tradisi sosiopsikologis melihat realitas? Tradisi ini berasal dari bidang psikologi sosial. Teori-teori tradisi ini berfokus pada variabel psikologis, pengaruh individu, kepribadian, dan sifat, persepsi, dan kognisi. Pikiran manusia individu adalah fokus penelitian dalam tradisi sosiopsikologis.
Pikiran dipandang sebagai lokus atau tempat untuk memproses dan memahami informasi. Para ahli dalam tradisi ini percaya bahwa ada kebenaran komunikasi yang dapat ditemukan dengan observasi yang cermat dan sistematis. Para teoritisi tradisi sosiopsikologis berupaya mencari hubungan sebab akibat yang akan memprediksi hasil. Jadi kalau melihat dari penjelasan-penjelasan ini, kecenderungan memang sosiopsikologis itu sebagai tradisi yang lebih ke wilayah objektif gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi mencari hubungan sebab akibat sebagai salah satu ciri dari tradisi objektif. Sebagian besar pekerjaan dalam tradisi komunikasi ini berfokus pada persuasi dan perubahan sikap, bagaimana manusia berkembang, memproses dan menyusun strategi pesan dan efek pesan pada individu. Para ahli teori dan peneliti yang bekerja dalam tradisi sosiopsikologi sering melakukan studi empirik dalam rentang waktu panjang yang tujuannya adalah untuk mendapatkan prediksi atau semacam ramalan gitu ya. Nah, ada juga yang disebut dengan tradisi sosial budaya yang memandang komunikasi sebagai penciptaan dan pemberlakuan realitas sosial. Tradisi sosial budaya didasarkan pada premis bahwa ketika orang berbicara, mereka menghasilkan dan memproduksi budaya. Sebagian besar dari kita berasumsi bahwa kata-kata mencerminkan apa yang sebenarnya ada. Ini adalah penjelasan untuk tradisi sosial budaya. Pandangan kita tentang realitas juga sangat dipengaruhi oleh bahasa yang kita gunakan sejak kita masih kecil ya. Nah, teori-teori komunikasi dari tradisi sosial budaya membahas cara pemahaman, makna, norma, peran, dan aturan kita bekerja secara interaktif dalam komunikasi. Teori semacam itu mengeksplorasi dunia interaksional, tempat orang hidup dengan menyatakan bahwa realitas bukanlah seperangkat pengaturan yang objektif di luar kita, tetapi dibangun melalui proses interaksi dalam kelompok, komunitas, dan budaya. Oke, nah terakhir adalah tradisi kritis. Kalau tradisi kritis memandang komunikasi sebagai tantangan reflektif dari wacana yang tidak adil. Istilah teori kritis itu sendiri berasal dari karya pemikiran sekelompok cendekiawan Jerman yang dikenal sebagai Mazhab Frankfurt, karena mereka melihat bahwa Oke, kita lanjutkan ya. Jenis praktik dan penelitian komunikasi apa yang dilakukan oleh para ahli teori kritis atau para teoritis kritis. Meskipun tidak ada satu rangkaian pelanggaran pun yang dikecam oleh semuanya, para ahli teori kritis secara konsisten tentang 3 ciri masyarakat kontemporer. Pertama adalah kontrol bahasa, ya. Kedua, peran media massa. Nah, yang terakhir adalah tradisi retoris. Saya percepat saja. Dalam tradisi retoris, komunikasi dipandang sebagai tantangan reflektif dari wacana yang tidak adil. Ada 6 ciri khas tradisi komunikasi retoris. Pertama, keyakinan bahwa ucapan membedakan manusia dari hewan atau dari makhluk lainnya. Keyakinan bahwa retorika yang disampaikan dalam forum demokrasi adalah cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah politik daripada memerintah dengan keputusan atau menggunakan kekerasan. Pengaturan di mana seorang pembicara mencoba untuk mempengaruhi banyak pendengar melalui wacana persuasi. Komunikasi yang efektif membutuhkan adaptasi halayak. Yang keempat, pelatihan retorika sebagai landasan pendidikan pemimpin. Ya. Kemudian pembicara belajar untuk menyampaikan argumen yang kuat dengan suara yang lantang gitu atau keras, sehingga terdengar oleh halayak, oleh banyak orang. Gitu ya. Yang kelimanya, penekanan pada kekuatan dan keindahan bahasa untuk menggerakkan orang secara emosional dan mendorong mereka untuk bertindak. Retorika lebih merupakan seni daripada sains. Kemudian retorika dianggap sebagai aktivitas bagi kaum laki-laki, karena salah satu perjuangan kaum perempuan adalah tuntutan untuk hak berbicara di depan umum. Nah, itu semacam ringkasan dari mata kuliah teori komunikasi selama 7 pertemuan. Ini ada suara kucing ya. Nah, kalau untuk lebih memperdalam, lebih memahami konsep-konsep, kemudian
model-model komunikasi dan teori komunikasi. Ada beberapa buku yang saya anjurkan gitu ya. Pertama, Encyclopedia of Communication Theory yang dua buku itu, 2 jilid. Kemudian ada buku berjudul Communication Theories, Perspective, Processes and Context gitu ya, dari Catherine Miller. Kalau buku yang pertama dari Stephen Littlejohn dan Karen Voss. Kemudian buku yang ketiga, Communication, A First Look at Communication Theory, yang ditulis oleh E.M. Griffin. Dan ada buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu Pengantar Teori Komunikasi, Analisis, dan Aplikasi. Atau judul aslinya Introducing Communication Theory, Analysis, and Application, yang ditulis oleh Richard West dan Lynn Turner. Nah, buku-buku ini akan lebih memperjelas lagi ya pemahaman kita tentang apa itu teori, kemudian apa itu teori komunikasi, dan teori-teori komunikasi baik dalam konteks komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi publik, komunikasi massa, dan komunikasi bermediakan komputer atau komunikasi cyber ya. Mudah-mudahan penjelasan ringkas ini bisa mereview ya materi-materi yang sudah pernah disampaikan di kelas daring selama setengah semester. Mudah-mudahan kalau dipelajari kembali bahan-bahan yang sudah disampaikan dalam bentuk PowerPoint ataupun penjelasan-penjelasan lisan saya yang tidak ada di PowerPoint selama perkuliahan, itu bisa memperjelas tentang apa itu teori komunikasi. Kemudian kalau ingin lebih memperdalam lagi, sekali lagi saya anjurkan untuk membaca buku-buku ya, literatur yang telah saya share di grup WhatsApp gitu ya, sehingga pemahaman kita akan lebih dalam lagi, lebih lengkap lagi gitu ya. Bila nanti ada yang akan ditanyakan, silakan sampaikan pada saat berlangsungnya kegiatan prepare ini ya. Mohon maaf kalau dalam penjelasan saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.